Nang duduk nang. Mohon maaf ya, tempatnya kita di ruang terbuka karena memang di kami untuk hall yang menampung jumlah sekian banyak ini tidak ada. Jadi biasanya memang kita arahkan langsung ke kebun. Podo mbok sikut. Oh judulan rono kepangan ngono. Mbok wedhus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala Allah ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kami hormati pengurus atau ketua PTPN, ketua atau pimpinan Muslim Kopi dan Kakao Jember, yang kami hormati segenap Dewan Guru yang hadir, yang kami hormati anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Plus Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah bisa hadir mengunjungi Muslim Kopi dan Kakao di tempat yang rindang, yang teduh ini dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Apa yang dicari? Kalau Pondok Pesantren Darussalam Blokasung itu juga dekat dengan PTPN atau juga kopi, ada kopi juga ya, kopi dan coklat juga hampir sama seperti ini, cuma tidak ada pabriknya, tidak ada pengolahannya, hanya ketika panen ditimbun kemudian diantar ke sini insya Allah. Jadi mungkin pengolahannya di sini, saya juga tidak tahu. Untuk itu karena di Banyuwangi pengolahan kopi dan kakao belum ada, atau mungkin kami belum tahu, yang sudah tahu adalah di Jember, sehingga pengurus SMP Plus memutuskan untuk kelas 9 tahun ini mengunjungi kopi dan kakao di Kabupaten Jember ini. Mudah-mudahan dari penjelasan dari perwakilan atau dari perwakilan dari Posmik ini, anak-anak menjadi lebih tahu mulai dari awal kopi, kemudian pengolahannya dan seterusnya, dan ini nanti semua sudah diberikan tugas masing-masing untuk mencatat, dan nanti ketika selesai kembali di pesantren akan dicatat, dijadikan laporan dan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan belajar kita bersama hari ini membawa barokah manfaat untuk kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan ilmu kita bisa kita terapkan, ya, kita terapkan, kita sampaikan di teman-teman kita yang tidak bisa ikut, itu sebagai ilmu kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai tujuan kami ke sini, thalabul ilmi, ilmunya, dari ilmu apapun yang
yang belum kami ketahui, ya insya Allah itu sebagai ilmu bagi kami. Dari kami, dari panitia mungkin ada tambahan. Sedikit, monggo bisa ditambah oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini nanti terkait penelitiannya, ini ada 4 materi Pak. Ada 4 materi yaitu tentang materi IPS, IPA, prakarya, dan IPA. Untuk prakarya itu nanti kalau dari kita sudah ada itu proses tentang proses pengolahan ya, pengolahan. Terus kalau IPS itu terkait dengan sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu tentang IPA, tentang proses limbah yang ada di sini, itu prosesnya begitu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, kita langsung saja ya. Mungkin saya mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi tempat kami ini sudah bukan tempatnya ya, maksudnya lembaga kami, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini sudah didirikan sejak 1 Januari 1911. Jadi usianya sudah 111 tahun per 1 Januari 2022 kemarin. Jadi baru saja berulang tahun pada tanggal 1 Januari kemarin ya. Itu. Dan lembaga kami ini mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan penelitian khususnya untuk tanaman kopi dan kakao. Itu ya, itu mandat itu tertuang dalam keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia itu nomor 786 tahun 1981. Itu pada tanggal 9 September 1981. Nah, dan itu maka tugas kami yaitu tadi untuk melakukan penelitian entah itu pembaruan teknologi atau apa ya, cara-cara penanaman mulai dari awal ya, mulai dari penanaman sampai ke pengolahan hasil khususnya untuk tanaman kopi dan kakao. Nah itu yang mana nanti hasil penelitian ini kita desiminasikan atau kita informasikan ke seluruh petani kopi dan kakao di Indonesia. Nah, jadi salah satu kegiatannya kami ada kegiatan wisata yang seperti sekarang kita lakukan ini ya. Itu salah satu cara untuk menginformasikan teknologi kami yang tadinya orang tidak tahu, dengan berkunjung ke sini bisa tahu ini loh cara budidaya kopinya. Kemudian nanti juga bisa melihat proses pengolahan gitu ya. Dan itu kami baru dibuka untuk umum ini baru 2016 ya. Jadi awalnya kalau sebelumnya itu memang sudah ada kunjungan dari sekolah-sekolah, entah itu SMK, SMA ataupun perguruan tinggi, tetapi birokrasinya mungkin harus kirim surat terlebih dahulu, kemudian nunggu balasan surat dari kami, bisanya hari apa, jam berapa gitu. Tapi kalau sekarang karena kita sudah dibuka untuk umum ya, jadi pengunjung bisa langsung datang sini tanpa harus mengirim surat, kecuali memang kalau dalam jumlah besar seperti ini mungkin cukup dengan konfirmasi hari kedatangan dan jumlah, jadi kita bisa menyesuaikan tempat ataupun apa-apa saja yang perlu kita siapkan gitu ya. Nah itu kemudian apa lagi nih, jadi kita mungkin bisa mulai dari budidaya kopi dan
kita menyiapkan lahan jarak tanamnya biasanya 2,5 kali 2,5 meter. Kalau untuk kakao bisa 3 kali 3 ataupun 4 kali 3 meter. Itu kalau untuk jarak tanam. Sedangkan untuk ukuran tanam lubang tanam kan ada sendiri. Nanti kalau lubang tanam hampir sama, kopi kakao itu ukurannya 60 kali 60 kali 60. Jadi panjang 60, lebar 60, kedalaman 60. Nah, itu kenapa kita harus menyiapkan setahun? Kita sambil menunggu naungan ini jadi. Jadi kita tanam naungan awal itu ya sampai siap untuk menaungi. Jadi seperti ini. Kalau sudah terbentuk cabang-cabang seperti ini kan bisa menaungi tanaman kopi dan kakao. Kenapa harus pakai naungan? Itu karena dalam pertumbuhannya untuk kopi dan kakao ini memerlukan penyinaran matahari hanya sekitar 70-75% saja. Gitu. Jadi pertumbuhannya bisa optimal. Kalau tanpa naungan bisa apa? Tidak bisa. Bisa, jawabannya bisa. Cuma hasilnya tidak seoptimal yang ada naungannya. Itu juga nantinya terpengaruh pada usia tanaman. Jadi kalau kita pakai naungan itu usia tanaman bisa, kalau kita sesuaikan SOP yang sudah kita tetapkan gitu ya, standar operasional pekerjaannya, itu usia kopi ataupun kakao itu bisa mencapai 15 bahkan sampai 30 tahun itu usianya. Jadi kalau tanpa naungan itu bisa drastis pengurangan usianya itu. Jadi bisa hanya sampai 15 tahun itu kalau tanpa naungan. Gitu. Kemudian sambil kita menyiapkan lahan itu tadi, kita akan melakukan pembibitan. Jadi untuk kopi maupun kakao, untuk pembibitannya kan ada dua cara, ada cara generatif dan vegetatif gitu ya. Kalau yang generatif sudah jelas kita tanam dari biji, ya, dari biji yang sudah siap ataupun sudah masak, kita tanam, entah itu langsung di polybag ataupun masih disemai di lahan-lahan pembibitan di bedengan. Nah, itu. Kalau yang vegetatif biasanya kita menggunakan kalau untuk kopi biasanya kita gunakan cara stek. Kemudian kalau untuk kakao biasanya sambung pucuk, sambung samping, ya, ataupun okulasi. Kalau untuk kopi sambung juga ada. Cuma kalau untuk kakao stek ini lumayan sulit kalau untuk kakao beda dengan kopi. Gitu. Nah, setelah usia siap ditanam di kebun gitu ya. Jadi kalau pembibitan itu biasanya memerlukan waktu, kalau dari biji itu biasanya 6-7 bulan. Jadi kita rawat dulu, ya kita semai bijinya, kita pelihara sampai 6-7 bulan baru siap ditanam di kebun. Gitu. Kalau misalnya kakao kita tanam dari bibit sambungan gitu ya. Jadi awalnya kita tanam dari biji dulu untuk menyiapkan batang bawah. Kemudian kita pelihara kurang lebihnya 3-4 bulan. Setelah itu baru kita lakukan penyambungan. Penyambungan ini kita ambil batang atas atau entres dari kebun entres yang kita punya sesuai yang kita kehendaki gitu. Misalnya kita butuh batang atasnya yang produksinya lebat, jadi kita ambilkan kakao ataupun kopi yang itu klonnya itu misalnya sul 1 ataupun sul 2 gitu ya. Jadi kalau ada juga yang kalau misalnya kita butuh batang atas yang tahan terhadap penyakit ataupun hama tertentu, jadi kita bisa menyesuaikan batang atas yang akan kita pakai. Jadi kita pelihara lagi, setelah kita lakukan penyambungan kita pelihara lagi masih sekitar 4-5 bulan lagi, itu baru sudah siap ditanam di kebun. Nah, setelah kita tanam dengan jarak tanam yang sudah kita tentukan ya. Kalau untuk kopi biasanya yang banyak di sini nih 2,5 kali 2,5. Kalau untuk kakao tadi 3 kali 3 yang banyak ya. Kemudian 4 kali 3 juga ada beberapa lahan. Kalau untuk penanaman naungan itu biasanya di sela-selanya. Jadi satu baris tanaman kopi ataupun kakao, satu barisnya naungan. Gitu. Jadi naungan ini sudah jadi waktu penanaman bibitnya. Jadi naungan ini sudah ada. Kemudian kita lakukan perawatan. Perawatan ini hampir sama dengan kita budidaya tanaman yang lain ya. Ada sanitasi kebun, ada pengukuran, ada penyiraman. Kemudian kalau di kopi kakao ini ada istilahnya pemangkasan.
kita kopi itu ya, biasanya dari tanam awal sampai siap panen pertama itu biasa memerlukan waktu kurang lebihnya 3 tahun, 3 sampai 4 tahun pertama itu sudah mulai kita panen, bisa panen. Cuma kebetulan yang kopi yang di belakang saya ini memang apa namanya ada di depan tadi, ini bibitnya berasal dari sambungan, cuma yang kita namakan kopi topar. Jadi kopi topar ini memiliki keunggulan jumlah akar 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang kopi biasa. Itu hasil rekayasa pembibitan di tempat kami sehingga menghasilkan jumlah akar yang 2 kali lipat lebih banyak. Jadi dengan jumlah akar yang lebih banyak itu tadi, maka dia lebih tahan terhadap kekeringan ya. Kemudian penyerapan unsur haranya juga lebih banyak, lebih cepat, sehingga mengakibatkan nanti pertumbuhannya juga lebih cepat, kemudian produksinya otomatis lebih banyak. Nah, gitu. Jadi kalau kakao super ini bisa dipanen pada usia mulai 2 tahun. Jadi beda dengan kakao yang kopi super ya, kopi super ini dipanen usia 2 tahun. Sama halnya dengan kakao, kita juga ada yang kakao super sama. Jadi kalau kakao yang biasa itu biasanya panennya minimal 3 tahun ya, 3 sampai 4 tahun, 3 tahun pertama itu sudah bisa panen. Kalau yang menggunakan bibit kopi ataupun kakao super biasanya mulai 2 tahun sudah mulai panen. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan lainnya seperti sanitasi kebun, sanitasi ini biasanya kita menjaga kebersihan di lingkungan kebun. Jadi biasanya kegiatannya pemangkasan gulma ya, gulma yang di area-area tanaman entah itu kopi ataupun kakao. Jadi itu perlu kita jaga juga supaya tidak apa istilahnya rimbun juga, nanti kan bisa menghalangi waktu perawatan-perawatan yang lain seperti penanganan hama penyakit ataupun panen. Jadi biasa kita lakukan itu 2 minggu sekali, biasa kita pangkas. Kalau di sini kebetulan yang di sebelah kita yang kita alur wisata ini biasanya kita pangkas pakai mesin pemotong rumput gitu ya, mesin pemotong rumput. Ada juga yang kita pakai pengendaliannya pakai herbisida ataupun insektisida, herbisida ini adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh gulma ataupun rumput-rumput liar yang tumbuh di area pertanaman yang kita budidayakan. Jadi kalau kita budidaya kopi ataupun kakao, selain tanaman kopi dan kakao kita anggap gulma gitu ya, jadi tanaman pengganggu, kecuali yang tanaman lamatola ini memang kita fungsikan sebagai naungan. Itu untuk sanitasi kebun. Kemudian kalau untuk pemeliharaan lainnya, kalau pemupukan ya, kalau pemupukan ini biasanya kalau untuk kopi kakao kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun. Itu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Jadi kenapa kalau awal sama akhir musim hujan? Kalau di awal musim hujan kan gini, untuk kita pupuk, kemudian otomatis setelah kita pupuk kan sudah langsung ada hujan gitu ya. Jadi otomatis langsung larut, pupuknya langsung diserap oleh tanaman. Sedangkan pada akhir musim hujan biasanya itu istilahnya buat sangu. Jadi sangu pada saat mereka kekurangan air ataupun kekeringan gitu ya, kalau kita tambah unsur hara untuk kopi ataupun kakao yang kita budidayakan. Itu. Kalau untuk penggunaan pupuknya sendiri, kalau di kami kita menggunakan pupuk lengkap ataupun pupuk yang sudah ada kandungan NPK-nya. Jadi biasanya kita menggunakan pupuk NPK, pupuk majemuk istilahnya ya. Jadi pupuk NPK itu tergantung umur yang tanaman yang kita pupuk. Jadi kalau masih awal-awal kita ambil pupuk yang kandungan N-nya itu lebih tinggi dibandingkan kandungan P sama K-nya. Kenapa? Karena memang kandungan N ini kan berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi supaya pertumbuhan vegetatifnya lebih cepat gitu. Kemudian kalau memang sudah sampai di usia-usia hampir produksi, biasa kita ambilkan yang standar, yang rata kandungan N, P sama K-nya, atau nanti bisa juga dibuat yang kandungan P-nya lebih besar dibandingkan N-nya gitu. Kalau di tingkat petani sendiri, kalau menggunakan pupuk majemuk ini terlalu mahal harganya ya, jadi bisa menggunakan pupuk tunggal. Pupuk tunggal ini contohnya urea atau ZA, itu kandungannya kan hanya N saja,
kemudian kalau yang kandungan P biasanya kita gunakan pupuk TSP. Kemudian kalau yang pupuk kandungannya K itu biasanya kita pakai KCL. Nah, kalau pupuk tunggal seperti itu, kemudian kita aduk rata dengan perbandingan yang sudah kita tentukan tadi. Itu untuk pengukurannya, jadi ada 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian biasanya kita tambahkan pada musim kemarau itu kita tambahkan pakai pupuk kandang. Jadi pupuk kandang tuh bisa menggunakan kotoran ayam, sapi, kambing gitu ya, terserah. Kalau yang banyak di daerah kita atau budidaya itu pupuk apa pupuk kandangnya itu. Kalau di sini kita biasanya menggunakan pupuk kotoran sapi, karena memang di daerah perkampungan kita kan banyak yang melihara sapi, kotorannya juga tidak digunakan, jadi gitu. Biasanya kan ditumpuk aja di belakang rumah gitu, nanti kita ambil dari mereka, kita gunakan sebagai pupuk kandang. Biasanya cuma 1 kali dalam setahun pada musim kemarau itu saja. Itu untuk pemupukan. Kemudian kalau untuk penyiraman biasanya kita lihat musim juga ya. Kalau pas musim hujan kita cukup mengandalkan air hujan saja, itu sudah cukup untuk penyiraman tanaman kopi dan kakao. Kalau musim kemarau biasanya kita mengandalkan air irigasi. Kalau di tempat kami di sini sebenarnya termasuk daerah yang sangat sulit air sebenarnya. Cuma kalau pas musim hujan memang kita sangat kewalahan, kadang sampai menggenang di lahan gitu ya. Kalau musim kemarau kita malah sangat kesulitan. Jadi kita mengandalkan air irigasi yang berasal dari kanal-kanal yang di depan tadi. Waktu masuk ke sini kan melewati kanal itu ya, di jalan yang kayak sungai tadi itu. Nah itu biasanya air ngalir dari sana, kemudian biasa kita tampung. Kalau di sini biasanya kami siapkan tandon-tandon air seperti kolam gitu ya. Cuma di sini tidak ada. Itu karena dibantu dengan paralon itu dari sumur artesis yang ada di tempat kami. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau ada air datang, itu biasanya kita langsung pompa menggunakan pompa air. Kita siramkan ke area pertanaman kopi dan kakao. Itu kalau pada musim kemarau. Untuk penyiramannya seperti itu. Kemudian kalau untuk penanganan hama penyakit, kalau bilang hama penyakit ini untuk kopi kakao ya, di tiap-tiap daerah itu beda hama-hama ataupun penyakit yang menyerang. Jadi hama utama istilahnya, atau hama yang menyerangnya dalam jumlah besar. Kalau di tempat kami di sini untuk hama penyakit yang paling banyak menyerang untuk kopi, untuk hamanya biasanya penggerek buah kopi. Penggerek buah kopi, kemudian ada kutu putih juga ya. Kalau hama-hama yang lain seperti ulat kilan atau apalagi itu tidak terlalu tinggi, jadi yang paling banyak adalah kutu putih dan hama penggerek buah kopi. Kalau di kakao biasanya hama yang paling banyak itu di tempat kami adalah penggerek buah kakao dan kepik penghisap buah kakao. Kepik ya. Itu yang paling banyak ya, termasuk hama utama di tempat kami. Kalau untuk penyakitnya biasanya kalau untuk kopi itu yang paling banyak adalah nematoda. Kalau di sini, nematoda ini termasuk hama sebenarnya. Sama kalau penyakit biasanya layu fusarium yang disebabkan oleh bakteri itu ya. Kemudian ada lagi biasanya penyakit akar, menyerangnya pada perakaran juga. Nanti gejalanya biasanya langsung tanaman layu gitu ya, lama-kelamaan mati. Kalau kita cabut itu perakarannya sudah rusak, itu sudah tidak bisa, otomatis perlu kita bongkar, kita rehab lagi, kita tanam baru. Cuma sebelumnya kita perlakukan dulu supaya sisa-sisa penyakit yang ada di area lubang tanam itu mati, paling tidak sudah terhindar, sudah bersih gitu ya. Jadi biasanya kita berlakukan dengan menggunakan kapur kayak kapur gamping tuh ya, kapur pupuk itu kita taburkan, kita biarkan dulu kurang lebihnya sebulan atau 1,5 bulan, baru kita tanam lagi. Itu untuk penyakitnya. Kalau di kakao penyakit yang paling banyak adalah busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Biasanya serangannya pada musim hujan. Jadi seperti sekarang ini musim hujan ya, banyak, kalau kita lihat tadi banyak buah-buah kakao yang berwarna coklat separuh, entah itu di tengah atau di ujung atau di pangkal. Itu
biasanya disebabkan oleh busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phytophthora tadi. Biasa serangannya memang tinggi pada musim hujan. Kemudian ada lagi apalagi PSD ya. PSD ini layu pembuluh kayu. Jadi biasanya gejalanya itu dari ujung pucuk tanaman itu layu terlebih dahulu, kemudian nanti merambat akhirnya mati. Gitu. Jadi kalau biasanya penanganannya kalau untuk pencegahan ada gitu ya, kita bisa pencegahan, kita biasanya pakai menggunakan pestisida. Kalau sudah terserang biasanya kita langsung pangkas yang terkena. Jadi yang terkena kita langsung pangkas sampai batas batang yang sehat. Jadi kalau kita pangkas dalamnya masih warna coklat ataupun tidak sehat gitu ya, tidak bersih, tidak seperti batang-batang normal yang kita pangkas lagi sampai benar-benar bersih gitu. Itu untuk penanganan penyakit. Kemudian panen ya, otomatis panen. Kalau untuk kopi kita panennya istilahnya 1 tahun sekali ya, biasanya dimulai pada awal bulan Juni itu sudah mulai panen pendahuluan. Jadi dari bentuk bunga sampai siap panen kalau di kopi itu memerlukan waktu 7 sampai 8 bulan. Nah, jadi biasanya awal panen di pada awal bulan Juni. Bulan Juni sudah mulai panen, kemudian berakhir biasanya pada bulan September, Oktober itu sudah habis, kita panen total sudah. Jadi kan panennya tidak bareng, maksudnya masaknya tidak bersamaan. Jadi istilahnya ada panen pendahuluan, biasanya kita panen buah-buah masak yang terlebih dahulu. Biasanya ada 1-2 dalam satu dompol itu ya, atau dalam satu kumpulan buah kopi itu ada 1 atau sampai 3, biasanya kita panen dulu. Kalaupun tidak kita panen, lama-kelamaan nanti terserang ini tadi bubuk buah atau penggerak buah kopi tadi. Kalau tidak kita panen itu. Kalau untuk kakao sendiri karena panennya berbuahnya kan sepanjang tahun, jadi berbuah sepanjang tahun, berbuah terus menerus istilahnya ya. Jadi kalau musim panen itu tidak bisa dibilang tidak ada. Jadi panennya bisa, kalau di tempat kami di sini biasa seminggu sekali. Jadi kalau misalnya buah tanaman kakao di belakang adik-adik ini ya, kita panen sekarang, nanti seminggu lagi kita muter lagi ke sini itu sudah ada yang basah. Karena memang dalam satu pohon itu ada yang mulai dari bentuk bunga, ada yang masih pentil kecil itu, kemudian ada yang sudah agak sedang ukurannya, sampai yang siapan itu sudah ada. Itu cuma dalam 1 tahun biasanya ada istilahnya panen raya ya, untuk buah kakao. Panen yang dalam jumlah besar itu biasanya pada bulan-bulan Juli, Agustus, September itu biasanya panen raya. Kemudian nanti di akhir tahun juga biasanya ada, tapi yang paling banyak yang di bulan Juli, Agustus, September itu tadi untuk panen rayanya. Dan untuk buah kakao ini dari bentuk bunga sampai siap panen biasanya memerlukan waktu 5 sampai 6 bulan, lebih pendek dibandingkan tanaman kopi tadi. Jadi kalau kopi 7 sampai 8 bulan ya, dari bentuk bunga sampai siap panen. Kalau untuk kakao hanya memerlukan waktu 5 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, dari hasil panen ini biasanya kita kumpulkan untuk kopi ataupun kakao, baru kita bawa ke pabrik untuk diolah ya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit untuk pengolahannya. Kalau untuk kakao, kopi dulu ya. Kalau kopi itu ada pengolahan hulunya. Jadi kan ada istilah pengolahan hulu dan hilir. Jadi pengolahan hulu ini pengolahan dari biji kopi yang selesai kita panen sampai menjadi biji kopi kering. Biji kopi kering ini nantinya akan diolah lagi dengan istilah pengolahan hilir. Ya, awalnya pengolahan hulu, pengolahan hilir. Dan pengolahan hilir ini nanti biasanya dari buah biji kopi ataupun kakao kering diolah sampai jadi produk. Kalau kopi biasanya kan otomatis jadi bubuk kopi ya, jadi bubuk kopi. Kalau kakao banyak produknya, jadi bisa jadi bubuk coklat untuk minuman, ataupun permen coklat, atau ada kue gitu ya. Nanti produk-produk kami semuanya ada di outlet gitu. Jadi kalau untuk pengolahan di kopi itu ada istilahnya pengolahan kering dan pengolahan basah.
dari buah kopi ya, buah gelondong istilahnya kalau kita panen itu, buah gelondong yang warna merah itu nanti kita panen, kemudian kita kumpulkan langsung kita jemur. Jemur di sini bisa menggunakan matahari langsung ataupun bisa menggunakan secara mekanis atau menggunakan mesin pengering. Jadi nanti waktu masuk di pabriknya nanti bisa melihat mesin-mesinnya ada ya di sana. Cuma kalau bulan-bulan sekarang ini kita tidak ada panen kopi, jadi mungkin contoh buah masaknya tidak ada gitu ya. Jadi hanya melihat proses saja, proses cara pengolahan hulunya saja. Itu kemudian kalau pengolahan basah itu biasanya dari buah gelondong tadi itu kita pecah dulu. Tidak langsung kita jemur ya, kita kupas dulu kulit buahnya, jadi sampai terbentuk biji kopi yang masih ada kulit tanduknya. Jadi dalamnya kan masih ada kulit yang seperti agak keras itu ya, itu istilahnya kulit tanduk. Itu nanti dihasilkan awalnya kan kopi gelondong kita kupas sampai menjadi harvest atau corn seed. Jadi masih ada kulit tanduk tadi. Itu kemudian kita keringkan ya. Sebelumnya kita fermentasi biasanya. Kita fermentasi semalam kalau untuk kopi biasanya. Semalam 24 jam, kemudian kita setelah itu paginya kita langsung keringkan. Bisa menggunakan matahari langsung ataupun bisa menggunakan mesin gitu. Nah, itu nanti sampai kadar airnya, kalau untuk kopi ini kadar air 11%. Baru kita angkat. Maksudnya kita sudah kita jemur ya, kita simpan di gudang. Kalau memang sudah stok bahan bakunya sudah habis, bisa langsung kita gunakan atau kita olah di pengolahan hilir. Kalau masih banyak biasanya kita gudangkan terlebih dahulu. Itu untuk kopi. Kalau untuk kakao dari buah gelondong, buah tongkolan kalau istilahnya kalau di kakao, atau polven ya istilahnya. Jadi buah atau polven itu kita pecah dulu, kita ambil bijinya, kemudian dalam pemecahannya juga bisa manual, bisa menggunakan sabit ataupun parang. Kemudian ada juga mesin pemecahnya, nanti bisa dilihat di pengolahan. Itu setelah kita pecah, kita kumpulkan bijinya ya, kemudian kita lakukan fermentasi selama 5 hari. Kalau untuk kakao, kalau untuk kopi hanya semalam saja sudah cukup. Kalau untuk kakao biasanya sampai 5 hari, 4-5 hari. Fermentasi ini sendiri untuk menimbulkan cita rasa coklat yang ada di biji kakao. Gitu. Kalau tanpa fermentasi bisa, cuma nanti aromanya waktu jadi produk itu kurang sekuat yang dilakukan fermentasi. Gitu. Setelah difermentasi selama 4 hari atau 5 hari ini, biasanya 2 hari pertama kita taruh di box yang kan ada bersop, nanti ada atas bawah gitu. Kita taruh yang sebelah atas dulu, kemudian setelah 2 hari baru kita balik. Kita yang paling atas, di atas tadi kita ambil dulu, kita lemparkan ke kotak yang sebelah bawah. Jadi otomatis nanti kan terbalik ya tempatnya, yang atas ada di bawah, yang bawah nanti ada di atas. Bisa dibalik gitu. Kemudian kita biarkan lagi 2 hari, baru kita angkat, kemudian kita jemur. Jemurnya pun bisa menggunakan matahari langsung ataupun pakai mesin pengering. Itu. Oh iya, untuk jenis kakao sama kopinya belum tadi ya. Jadi untuk kakao sendiri ini ke dalam, untuk jenisnya sebenarnya ada 2 macam ya. Ada kakao mulia atau criollo dan kakao lindak ya. Kakao lindak atau bulk kakao, tulisannya BULK, bulk kakao. Nah itu bedanya biasanya ada pada warna biji. Kalau yang kakao mulia itu warna bijinya warna putih. Kalau yang kakao lindak atau bulk kakao ini warna bijinya adalah warna ungu. Dan sebagian besar yang ada di tempat kami di sini adalah kakao lindak, kakao yang warna bijinya warna ungu. Kalau dari segi kualitas itu memang lebih bagus yang kakao warna biji putih, kakao mulia. Dari harganya pun lebih mahal. Cuma dalam pemeliharaannya itu lebih mudah terserang hama penyakit. Jadi kalau kita hitung-hitungan sama kita tanam, misalnya kita punya 2 hektar ya masing-masing, kakao yang mulia sama kakao lindak.
dulu. Kalau dari warna buah ya, untuk kakao ini ada dua macam warna, ada merah dan hijau. Jadi kalau yang di belakang kita kebetulan ini sebagian besar warna merah semua nih belakang adik-adik ya. Jadi yang warna merah ini waktu masak jadi warna oranye. Jadi kalau sudah ada satu garis saja warna oranye itu sudah bisa kita panen. Biasanya kalau sudah warna oranye, kalau buahnya kita goyang ini biasanya kan bunyi petak-petak gitu ya. Karena memang kan bentuknya biji kakao itu berdompol gini ya kan. Kalau sudah masak biasanya itu sudah lepas dari kulit buahnya. Jadi di sini kan goyang, jadi merah. Itu sudah masak. Itu memerlukan waktu 5 sampai 6 bulan tadi. Itu kalau yang warna hijau awalnya nanti warna masaknya jadi warna kuning. Kalau untuk jenis kopi ada kopi arabica ya, ada kopi robusta, kemudian ada kopi excelsa atau liberica. Itu kalau untuk kopi luwak itu prosesnya, itu bukan jenis kopinya, jadi proses pengolahannya nanti yang dihasilkan jadi kopi luwak. Jadi kalau untuk kopi arabica biasanya cocok ditanam di ketinggian di atas 1000 meter, biasanya di pegunungan. Kalau di daerah Jember, kalau di ketinggian 1000 itu kita tidak ada kayaknya ya. Jadi kalau untuk lahan-lahan kopi arabica kalau di daerah Jember itu tidak ada. Cuma kami punya kebun percobaan di daerah Bondowoso. Di sana kami memiliki lahan di ketinggian 1100 meter, masih ikut pegunungan Argopuro ya. Nah, cuma letaknya ada di Bondowoso. Jadi kalau adik-adik nanti masuk di outlet ada produk kami kopi robusta, kopi arabica, itu bahan bakunya dari kami sendiri. Memang benar di sini tidak ada untuk kopi arabica, cuma kita ambilkan dari kebun kami yang ada di daerah Bondowoso. Gitu. Kalau kopi robusta biasanya kita tanam cocoknya di 0 sampai 600 meter dari permukaan air laut di ketinggiannya, maksudnya ketinggian tempat. Sedangkan untuk lokasi kami di sini ini masih di ketinggian 45 meter dari permukaan air laut. Jadi masih cocok untuk kopi robusta ya. Sama halnya dengan kopi excelsa tadi, itu hampir sama di ketinggian 0 sampai 600-700 meter. Nah, selain di sini dan di Bondowoso, kami juga ada kebun percobaan di daerah Malang. Di daerah Malang ini di daerah Sumber Majeng Mapan, nama kebun percobaannya adalah kebun percobaan Sumber Asih. Di sana kami memiliki lahan di ketinggian 500 meter. Jadi masih untuk komoditinya masih sama ya, hampir sama untuk antara kakao dan kopinya. Cuma untuk kopi paling banyak adalah kopi robusta karena masih di ketinggian yang cocok untuk robusta. Dan untuk kakaonya masih cocok juga di ketinggian seperti itu. Kalau yang di Bondowoso tadi nama kebunnya adalah kebun percobaan Andung Sari ya, Andung Sari di Bondowoso. Kemudian kalau yang di Malang kebun percobaan Sumerasin. Kalau yang di sini nama kebun percobaannya adalah kebun percobaan Kaliwinding yang kita tempati sekarang ini. Nah, kalau di Kaliwinding ya Kaliwinding. Jadi masih masuk desa Nogosari, kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Meskipun letak kami lebih dekatnya ke Jenggawah ataupun Ajong ya. Jadi kalau waktu masuk ke sini kan melewati Ajong, kemudian waktu di pertigaan itu sudah masuk ke kecamatan Jenggawah. Sedangkan kami di sini masih masuk kecamatan Rambi Puji. Untuk kecamatannya sendiri biasa letaknya di sebelah baratnya terminal Tawangalon. Kalau ada tahu gitu ya. Di cukup jauh. Jadi kita sudah di perbatasan antara kecamatan Rambi dengan kecamatan Jenggawah dan Ajong. Gitu. Untuk luas lahannya di sini kami 160 hektar ya, yang di Kaliwinding 160, kemudian di daerah Bondowoso 100 hektar, yang di Malang juga kurang lebihnya 100 hektar. Nah itu mungkin sampai itu saja. Nanti untuk pengolahan hilir bisa langsung melihat di pabriknya saja, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami yang ada di daerah pengolahan gitu ya. Nanti untuk teknisnya mungkin ini karena 100 lebih, nanti kita bagi dua, jadi ada 2 komando. Waktu masuk kita bagi 2 dulu, kemudian kelompok pertama kita jalankan dulu, kita jeda kurang lebihnya 10 atau 15 menit baru menyusul kelompok yang
Kali winning. Ya, satu itu. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Pak, monggo. Ini Puslit Kopi dan Kakao itu termasuk perusahaan yang bersifat apa? Persero atau PNP atau apa? Terus kemudian bapak pimpinannya itu siapa namanya Pak? Oh, baik, nanti yang satu kita pending dulu ya. Kita jawab dari adiknya tadi. Kalau kita masuknya kabupatennya Jember kan ya, Jember. Tadi kalau untuk lokasi desanya kita ikut desa Nogosari, kecamatannya Sambil Puji. Nah itu ya. Langsung doa. Kalau dari bapaknya tadi kita termasuk PT atau apa gitu Pak. Jadi kalau untuk Puslit sendiri beda dengan PTPS 12 ya Bapak. Mungkin memang banyak yang mengira kalau tempat kami adalah renteng gitu, istilahnya kan kebun renteng, sedangkan kebun renteng sendiri ini adalah kebun milik PTPS 12. Jadi waktu masuk ke sini tadi kan ada tulisannya kebun renteng gitu ya. Itu beda dengan kami. Kalau kebun renteng itu milik PTPS 12, kalau kami berdiri sendiri namanya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Dan kami yang sama merupakan lembaga penelitian ya untuk khususnya untuk kopi kakao. Dan yang sama seperti kami ini ada 6. Nanti bertanggung jawabnya ke PT RPN namanya, PT Riset Perkebunan Nusantara. Dan yang 6 itu tadi termasuk kami ya, satu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang ada di Jember. Kemudian ada Pusat Penelitian Kelapa Sawit ada di Medan. Kemudian Pusat Penelitian Karet ada di Bogor. Kemudian Bioteknologi ya, Pusat Penelitian Bioteknologi juga ada di Bogor. Kemudian ada Pusat Penelitian Teh dan Bina itu ada di Bandung. Kemudian satu lagi Pusat Penelitian Gula yang ada di Pasuruan. Itu sama dengan kami yang nantinya bertanggung jawab di PT RPN tadi. Namanya PT Riset Perkebunan Nusantara dan kantornya ada di Bogor. Gitu. Jadi kalau untuk kita ikut apa sebenarnya skala sekarang kita sama dengan PTPN Pak, sama holding ya, sama holding ke BUMN sebenarnya. Cuma bedanya kalau di kami untuk ini biaya operasional kita itu tidak mendapatkan dana anggaran negara, jadi kita tidak dibantu oleh negara. Jadi kita cari sendiri dari hasil penelitian yang kami buat, kita jual, kita hasilkan uang, kita bayarkan kepada karyawan-karyawan yang kita kerjakan gitu. Beda mungkin kalau PTP mungkin masih ada gitu ya. Cuma kalau kita memang dari awal kita cari uang sendiri itu awalnya gitu. Itu mungkin Pak. Tanya lagi Pak. Monggo. Iya mari sudah mau tanya. Mungkin untuk kayak Bapak ini termasuk PNS atau sifatnya seperti apa Pak? Kerja lepas atau ada pensiunan atau gimana? Nah itu bedanya perusahaan-perusahaan BUMN kami dengan BUMN yang lain gitu ya. Jadi kan BUMN lain kan misalnya apa ya yang bisa dibilang BUMN lain itu pekerjanya kan pegawai negeri gitu Pak, PNS. Sedangkan kami bukan. Jadi bukan. Kalau saya sendiri di sini kan karyawan tetap memang istilahnya sudah karyawan tetap. Jadi di kami itu ada istilahnya karyawan tetap dan karyawan borongan harian. Biasanya kalau karyawan borongan harian ini untuk tenaga operasional di kebun Pak, di kebun untuk pemeliharaan tanaman itu yang mana nanti ya kita gajinya biasanya 2 minggu sekali gitu ya, atau setengah bulan sekali. Itu kalau masuk dibayar, kalau libur nggak dibayar gitu istilahnya kalau borongan harian. Lain halnya kalau sudah karyawan tetap memang gajinya sudah per bulan. Cuma kalau pensiun kita dapatnya pesangon istilahnya Pak. Gitu. Kalau PNS kan memang dapat gaji masih ya. Kalau untuk kita pesangon istilahnya. Gitu. Mungkin masih ada lagi, satu lagi. Oke, Pak, monggo. Terima kasih Pak. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tanaman pelindung. Di sini kebetulan yang saya lihat lamtoro Pak. Itu apa bisa tanaman yang mungkin lebih produktif Pak? Mungkin durian atau yang lain sebagainya.
yang hasilnya itu bisa kita ambil. Yang kedua tentang hama Pak, hama kopi ataupun kakao, karena Bapak tadi menyebutkan banyak sekali, ada ulat, ada penggere, ada akar layu bakteri, bahasa Bapak kan seperti itu mungkin kalau nggak keliru Pak. Oke. Itu cara penanggulangannya Pak, seperti hama, penggerek dan lain sebagainya itu menggunakan apa dan harus seperti apa cara pengaplikasiannya. Niku mawon, terima kasih. Ya, baik Bapak. Jadi mungkin yang pertama tadi mengenai tanaman pelindung Pak ya, apakah bisa selain tanaman lamtoro? Sebenarnya kalau jawabannya itu bisa Bapak, bisa. Kalau misalnya kita atau Bapak punya kebun durian dengan jarak tanam yang lumayan lebar gitu ya, itu di sela-selanya bisa kita tanam kopi ataupun kakao. Itu mungkin kalau terlalu lebar, biasanya kalau misalnya 6 meter jaraknya, biasanya kan bisa satu ataupun dua tanaman ya, dua baris. Itu nanti kita bantu lagi dengan tanaman pelindung yang lain. Itu. Cuma yang kita anjurkan itu memang tanaman lamtoro Bapak. Tuh. Kenapa? Itu karena pertama daunnya kecil-kecil, jadi bersifat difus, bagus dalam mencari sinar matahari Bapak. Itu kemudian kalau kita potong itu pertumbuhannya cepat gitu. Sedangkan pelindung ini sendiri itu perlu kita pangkas pada musim-musim tertentu. Seperti sekarang kan musim hujan. Seperti di belakang saya sendiri ini kan sudah dipotong ini Pak. Ini dipotong, ini masih ada. Ini sebelumnya sudah dipotong terlebih dahulu. Jadi karena musimnya hujan terlalu tinggi, kita potong 50%. Jadi awal ini kita potong, ini kita biarkan. Itu terusnya. Nah, jadi diselang-seling. Itu pemangkasannya bertujuan untuk menjaga kelembaban yang ada di area pertanaman kopi dan kakao. Itu kalau kelembabannya terlalu tinggi, itu otomatis nanti serangan busuk buah ataupun serangan-serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur itu ya, itu akan meningkat kalau kelembabannya terlalu tinggi. Salah satu untuk menanggulangi atau mengakali ya, supaya tidak terlalu lembab, itu kita pangkas naungannya. Jadi kalau kita potong mudah kembali dalam proses pertumbuhannya itu lebih cepat lagi. Kemudian yang ketiga, untuk perakaran tanaman ini kan perakaran tunggal, jadi tidak menyebar kemana-mana. Jadi tidak terjadi persaingan makanan antara tanaman kopi ataupun kakao dengan tanaman pelindung yang kita pelihara. Jadi kan kalau pemupukan, kalau untuk kopi ini mungkin jaraknya sekitar 50-75 cm. Jadi yang ini akarnya nggak sampai ke sana, jadi itu cukup dimakan saja sebagai kopi ataupun kakao. Itu. Kalau pertimbangan, kalau misalnya daunnya kecil, kita bisa menggunakan sengon laut Pak ya, sengon laut yang kecil gitu ya daunnya. Cuma nanti pertimbangannya, kalau kita sengon lautnya besar itu ya, besar, perakarannya juga kemana-mana. Kemudian kalaupun kita panen sengonnya gitu ya, kita robohnya kemana gitu, nanti otomatis merusak tanaman yang kita budidayakan. Jadi sebenarnya bisa, kelapa pun bisa kita gunakan untuk naungan Bapak, kelapa. Jadi kalau kelapa mungkin perakarannya tidak kemana-mana gitu ya, tanamannya juga lurus, tinggi. Kemudian bisa kita kita panen buahnya, kemudian biasanya kita buat gula, legennya itu Pak ya, kita buat gula. Cuma nanti kan ada beberapa daun yang jatuh, itu nanti kan merusak juga akhirnya gitu. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk naungan. Kemudian apalagi satunya tadi Pak, buah hama ya, hama penyakit. Jadi kalau kita ambil contoh saja di kakao ya, kalau di kakao ini kan yang paling banyak itu hamanya itu adalah hama penggerek buah kakao dan pepik penghisap buah kakao. Ini sama-sama menyerang buah gitu ya, sama-sama menyerang buah. Cuma bedanya kalau di hama penggerek buah kakao, kalau sudah terserang ini benar penampakannya bagus gitu ya, dari luar bagus, mungkin cuma warnanya belang, jadi masak sebelum waktunya. Jadi kalau yang awalnya warna hijau, itu usianya belum waktunya masak tuh sudah kuning, separuh kuning. Itu tapi
masih belum masak. Nah, itu sudah bijinya yang di dalam itu sudah tidak bisa kita gunakan kalau penggerak buah kakao. Lain halnya dengan kepik penghisap tadi. Kalau kepik penghisap ini benar penampilannya jelek Bapak, kulitnya bentol-bentol apa, tapi kalau sudah sampai tua itu masih tahan, bijinya masih bagus, kita gunakan, masih bisa kita produksi. Nah, untuk penanggulangannya, kalau di kami biasanya kita cegah dulu ya, kalau bisa kita cegah. Biasanya kita menggunakan sistem pemangkasan, entah itu di kakao atau di kopi ataupun di penaungnya. Kemudian kalau sudah terjadi serangan, pencegahannya juga biasa menggunakan biologis biasa, kita gunakan semut hitam. Kita taruh semut hitam, sedangkan semut hitam ini biasanya kan jadi predator untuk hama penggerak ataupun kepik penghisap itu tadi. Kemudian bisa dilihat nanti itu ada beberapa buah yang kita sarung pakai plastik, itu salah satu pencegahan untuk serangan hama penggerak buah kakao itu tadi. Gitu. Kalaupun sudah ada serangan, biasanya kita lakukan menggunakan pestisida. Itu sudah langkah terakhirnya itu Pak. Kita menggunakan pestisida, yang insektisida yang memang fungsinya untuk membunuh kepik ataupun hama penggerak buah. Tapi kalau sudah penggerak buah kakao ini sudah kena serang, itu sudah buahnya sudah tidak bisa gunakan. Jadi kita buang, maka kita petik, kita buang, kita pendam. Itu karena kalau hanya kita buang di sekitar itu saja, itu di dalamnya kan masih ada itu Pak. Di dalamnya otomatis nanti keluar jadi imago, bertelur mati. Itu kalau sudah dipendam kan sudah paling tidak kita ada yang sudah mati, meskipun ada sebagian kecil yang masih mungkin masih hidup gitu Pak ya. Ya Pak, paling tidak seperti itu. Oh ya, untuk pimpinan kami namanya Dr. Agung Wahyu Susilo Bapak. Jadi istilahnya di kami adalah, kalau dulu direktur ya, kalau sekarang sudah berubah jadi kepala pusat penelitian kopi dan kakao gitu. Mungkin itu Bapak, sudah cukup ya saya rasa. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke pabrik gitu ya. Semoga apa saja yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan bubar dulu katanya, jangan bubar dulu. Ada pengumuman sebentar. Berkumpul sebentar. Antara kulit dan mesinnya. Jadi mesin ini juga membutuhkan tenaganya 3 orang. Yang pertama untuk memasukkan buah kakaonya, yang 2 orang ini untuk memisahkan antara biji kakao dengan kulit biji kakao dengan plasentanya. Jadi biji kakao ini biasanya masih lengket dengan plasenta. Jadinya ada tenaga penambahan di sana untuk memisahkannya. Baru setelah itu kulit bijinya ini dipisahkan, dan bijinya yang kami olah menjadi olahan coklat nantinya. Bijinya di sini kami olah juga, yaitu pertama dijadikan namanya kompos atau pupuk. Yang kedua diolah menjadi olahan sabun cair untuk cuci piring atau cuci tangan. Baik, selanjutnya bijinya ini akan lanjut ke proses nomor 2, namanya proses fermentasi biji kakao. Yuk kita lanjut dan jalan. Jadi kita lanjut. Jadi bijinya ini telah selesai dipisahkan antara kulit dan bijinya. Akan lanjut ke proses di sebelah selatan yaitu di proses fermentasi biji kakao. Nah, ini adalah proses keduanya, namanya fermentasi di sini. Nah,
fermentasi di sini selama 5 hari fermentasinya. Fungsi fermentasi ini adalah untuk membentuk karakter cita rasa, warna, dan aroma coklat. Gitu, jadi fungsinya untuk membentuk cita rasa, warna, dan aroma coklat. Karena biji kakao ini awalnya warnanya bukan berwarna coklat dalamnya, atau warnanya itu berwarna ungu, belum berwarna coklat. Daunnya nggak ada coklat rasanya, itu masih pahit. Iki lho teman waca pemecah buah-buah dan pemisah biji lho, Pak. Nah, proses fermentasi ini adalah Iki fermentasi kene. Nah, yang di sini adalah kapasitasnya untuk yang ini yaitu 40 sampai 50 kilo satu kali proses fermentasi. Atau yang kedua, adalah yang proses yang ukurannya lebih besar, yaitu fermentasinya kapasitasnya adalah 650 kilo. Waktunya juga sama, yaitu 5 hari. Setelah difermentasi selama 5 hari, baru bijinya lanjutkan ke proses pengeringan atau penjemuran. Bisa dikeringkan menggunakan sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Nah, mesin pengeringnya ada di sebelah selatan sana. Dan lanjut dari mesin untuk pengeringnya. Nah, jadi adalah mesin pengeringnya. Namanya dryer mesin. Ini kapasitasnya kalau untuk sampai 2 ton. Jadi dan kerjanya sebanyak ini, dan di sana ada proses untuk pengambilan uap panasnya dari kayu bakar. Jadi kayu dibakar, diambil uap panasnya. Untuk asapnya dibuang ke atas. Gitu. Waktunya kurang lebihnya bisa 2 sampai 3 hari. Ya, atau dikatakan kering apabila bijinya ini kadar airnya 7,5%. Atau dikatakan kering. Saya ulangi, jadi dikatakan kering bijinya ini apabila kadar airnya memenuhi sesuai SOP yaitu 7,5%. Pengecekannya menggunakan alat agar terdeteksi semua hasil bijinya ini benar-benar sudah kering sesuai dengan SOP-nya. Gitu. Jadi setelah kering nantinya biji kakao ini lanjut ke proses yang selanjutnya atau yang proses terakhir, yaitu proses sortir biji kakao, atau di sini dibedakan ukurannya, yang besar sendiri, yang kecil sendiri, yang kecil sendiri. Nah, ini mesinnya. Oh, mesin pengering. Dryer mesin. Bisa enak. Bisa dipodokne meneh, Pak, ukurannya. Pemeras lembut. Iya. Proses yang diambil dengan proses penyangraian matangnya seragam atau sama. Proses akhir lanjut ke proses pengolahan, yaitu proses sekunder. Mungkin ada yang ditanyakan dari tempat kalian sebelum saya jelaskan dari proses primernya kopi. Untuk menyamakan ukuran biji kakao atau menyamakan ukurannya jika sama, ada proses tempat kalau masih itu yang masuk duluan yang kecil. Saya juga bisa mengikuti juga bisa, karena sekarang ini bisa mungkin matahari karena mendung, mungkin lebih lama dan belum tahu juga berapa. Oh, saya. Langsung tuh. Santai. Jelaskan di proses primernya kopi. Ini adalah proses
Ibu mundelok. Untuk fermentasi kopi robusta itu waktunya 12 sampai 24 jam. Dan untuk kopi arabica, waktu fermentasinya adalah 24 sampai 36 jam. Ya, arabica. Nah, buktinya fermentasi untuk robusta itu mana terangkan rasa. Jadi mungkin hasil rasanya beragam. Ini terangkan rasanya. Dan untuk arabica, bukti fermentasinya untuk meningkatkan rasa asam. Jadi setelah fermentasi selesai, proses washing atau pencucian kuncinya. Jadi kuncinya itu dibersihkan dari lendirnya. Dibersih. Baru setelah bersih, baru proses pengeringan atau penjelasan bisa menggunakan sinar matahari atau menggunakan mesin. Di kotak kering, apabila biji kopinya itu kadar airnya 12%. Ya. Warna hitam. Ya, kalau itu ya persoalan itu Jalukan nang ngene. Manggis. Jalukan lho. Digon Blok Agung. Oleh kuwi jalukan nang Bayar. Isin, Pak. entek apa-apa nih. Mati. Enggak ngene lho, Pak. Enggak iso. untuk misalkan antara biji kopi dengan oleh tangga atau macam-macam. Karena selain hasilnya ganti roti kita makan ukurannya. Ini diterapkan di dalam metode penggorengan atau penanggalan di pabrik. Oh, memori Berapa? wis mbok kosongnya apa? Memori. Setelah selesai di sini, proses ini Halo Mister iki. ini merupakan pengolahan untuk diproses. Itu kalian bahkan Buka sih, Bro. Fokusnya ngarep. Jare arep tuku kamera. Ngomong sik ning bapakku. Apa jare aku tak omongne, kowe SMK ning Darussalam. Rasa boyong. Rasa boyong. Kowe ora boyong. Yo yo. suhunya 50 sampai 55 derajat Celcius. Itu suhunya 50 sampai 55 derajat Celcius. Satu setengah ton sampai 2 ton. Satu setengah ton sampai 2 ton. Hari. Kita menyesuaikan waktu caranya untuk 2 sampai 3 hari. Mana? Penyeluke sapa? Indah. Lah iya. Mana benda? Ini namanya. Ini penguatan kulit buahnya mas. Nah ini penguatan kulit jangkauannya. Ini perhitungan kulitnya. Tuh. Yang mana kulit jelas. Sebenarnya kulit tambah kayak mati ya kulitnya itu. Itu kulitnya. Wes off ya. Kalau ini kulit buahnya jadi Pindang anu to. yang masih berwarna merah ini dikupas dulu. Fotonya Itu berarti masih menggunakan kulit yang nomor 2. foto profilnya. Kulit jangkauannya masih ada. Kalau berkupas itu baru banyak kulitnya. Jadi lakukannya masih banyak atau kopi. Ya. Ada kulit kedua,
Yo. Enggak ibu. Boleh cangkang atau pinando ya. Yang terakhir boleh ari. Rodok jai. Cek enek. Ora metik. Ini Mbah. Ketiga yaitu bibirnya. Yang keempat yaitu boleh cangkang atau boleh tanduk. Yang kelima boleh ari. Lho njaluk apa to? Boleh tanyakan? Lagi. Ada? Ya, baik, kalau sudah ada, kita lanjut ke proses dari pabrik pengolahan coklat dan pabrik pengolahan kopian. Ale. Pindah pabrik. Asik. Nyonto gawe tok nyonto kok padha laporane. Penting laporan. Iya, penting laporan. Janji, aku malah Run. Oh ya Run. Laporan besok harus presentasi ya. Bawa ini Pak. Kemarin belum dibilangi. Apa? Laporannya harus presentasi nih. Lho ning ngene apa? Sekelompok, Pak. Enak to? Iya. Sarongan. Banyak Pak. Nah, Lho njaluk sing uteng rek. Kumpulnya kuwi, kumpulnya. Iki didol rek isine rek. Mas aku Pak. Lho, lah nyatane usahane didol. Iki mau njaluk apa juga awak Mas? Njaluk. Arek-arek. Alasane nganggur lho, Pak. Santri. Ora masalah santri ini. Pengambilin kamu. Ambune fermentasine nang momen. Ayo sana semua. Rono, aku mandek gak apa. Kaya Loh, pabrik ya lho rek. Anaknya sama nih gulune Kontak mana Pak? Hah? Tidak tahu. Ini? Sampean parkir ning kono ya, Pak. Mesti gak sarene nih. Beda panitia. Panitia apa? Kene, tuan rumah. Mas, nggo peda ya, Mas. Oh, nggih. Di semangat aku. Ini enak ini gini. Namanya pemata. Ini adalah masih pemata namanya. Jadi fungsinya untuk Ambune gereh tapi rek. Ambune gereh. Sehat rong kuwi. Ambune gereh lho. Kopi Pak. Gereh. dan ini masih 100% original, jadi rasanya masih baik. Gitu. Jadi pasta ini adalah yang diorang menuju permen coklat. Iki apa? Mesin apa? Sik, tak zoom e. Oh, ngene sistemnya. Loh, ana mbak-mbak. Kalau diolah menjadi pupuk, berarti namanya mesin pengempa. Nah, ini mesin pengempa namanya fungsinya untuk memindahkan lemak dan Ya tetap gawe iki tanggal. pupuk nanongnya.
Sing ngarep sik intine ngarepe wis fokus kabeh ya. Kalau yang berwarna kuning dan warna merah ini adalah prosesnya 5 kilo satu kali proses. Madura ta, Mas? Ini pasta kalau diolah menjadi Mau ngomong Madura, Mbak. Gawe ini mau enak malah. kita dulu. Nah itu nanti minyaknya yang turun. Ini pasta kalau dibungkuk. Kalau pasta diolah menjadi olahan permen coklat, pasta akan dimasukkan ke dalam mesin baming namanya. Jadi yang di sebelah tanah yang bulat-bulat itu adalah proses untuk mencampur olahan permen coklat. Waktunya kurang lebihnya 12 jam. Ada mungkin semalam. Baru besok dilanjutkan ke proses panen, akan dipanen dan dijual untuk dicetak Nah, ini baru ke aku coklat. rumah cetak tanah untuk menjadikan olahan bentuk permen coklatnya. Jadi kalau saya panen itu rasanya sudah manis. Ini udah campur gula, campur susu dan lainnya. Jadi kalau formula nantinya itu akan dijelaskan kalau bubuknya, nah itu dibungkus seperti itu, bubuknya. Nah, akan dikirim ke sebelah barat untuk diolah menjadi bubuk bakar nantinya. Nah, yo kopine bariki. Pengolahan kopine to. Sing barusan iki. Sing kene mau kakao. Kopi kae lho. Sing aku ambek mukti rono, mukti dikongkon Pak Watoni rene mau. Iki kakao kabeh, coklat to, Pak. Iki coklat. Nomor 2 Hah? namanya pembubuk kakao. Loh, Lalu baru proses yang nomor 3 yaitu proses namanya pengayak bubuk. Pengayak bubuk kakao. Halo. Setelah proses pengayak baru proses yang selanjutnya yaitu sangrai bubuk kakao. Jadi bubuknya setelah diayak Saiki belum baru selesai. coklat. Ngono mau gerah. Soalnya mengayak Ya apa ora? Ya ora. Nah, sangrai tapi ini rasanya masih pahit, manis. Lho ora nyatet to, Sen. Ngerkes sih. Pahit. Loh, bariki ada sesi makan-makan. Kalau sudah campur dengan bubuk. Yo yo jenenge gratis yo mulai aku. Nah, ini sudah campur itu. Nama produknya namanya Vico. Jadi ini produknya ada yang rasanya manis atau agak pahit. Jadi jangan nyari makna salah beli. Kalau namanya mil itu manis, kalau dang itu agak pahit. Gitu. Jadi ya takutnya salah beli nantinya. Untuk bubuk coklatnya, kalau namanya mil itu manis, kalau agak pahit namanya dang. Masih hilang itu. Mau delok. Loh, gregesi mau melok misteri iki ditemen ning desa. Berat. Mau nenek tok, Bu. Mau ana soisan. Enak arek reguler sing pulang, gak apa-apa sih. Pulang lah. Ya mesti dipindah. Gak pengen melok-melok tau. Ternyata kan itu aku. Lho kan laporan individu, ada laporan individu. Loh, biasa lek di Malang kan ada laporan individu. Enggak tahu lek sekarang. Aku mau masuk kesehatan mau ngiwangi dulu terus kesel. Wis dijogo ae kesehatan. Wis set, ora nyatet set. Wis dicatetnya, Pak. Loh, Kelompok jarene. oh. Enak men. Nah, ini adalah proses dari pabrik pengolahan coklat atau proses akhirnya. Mungkin ada yang ditanyakan oleh masnya kalau ditanyakan oleh pabrik kopi. Nah, juga sama mas kalau namanya itu manis atau ini bedanya namanya ada namanya centradang mas. Centradang itu tanpa susu. Berarti jajan. Jadi rasanya masih pahit.
Sing enek milik apa? Susune Simbolnya susu. Kalau nggak ada, Pak. sing gak enek susu yang pahit dak. Kalau misalnya kita kan mau beli, Pak. Lho bariki depan. Oh, kalian mencicip, Pak. Lho bariki to keliling sik to. Motor pabrik. Nah, ini kopi. Ini kopi. Sekarang ini harusnya ada light, medium dark, dan dark. Ternyata dan aroma, karena kematangan kopi yang enak itu bukan dari aroma dulu kan. Jadi tenaganya nggak boleh pilih, nggak boleh berwarna, nggak boleh pilih mengkapan. Ya, kalau yang pilihnya kan. Jadi permintaan. Ayo, Zril. Syarif. Ongko lah. Kopi ada berapa macam, Pak? Dua. Namanya aja, Pak. Arabica sama Robusta. Loh, kok malah bedek ya aku piye to iki? Aku ada di wawancarai, Pak. Engko ae lek mau wawancara. Jauh belum, Pak? Sini. Walah, tak kira mau mbak-mbaknya apa tibake pegal. Ngepres, kemarut. Iki ruang lingkup ya apa? Ruang lingkup ini. Tiga apa? Slicer ya apa? Survei nasi. Oh, mbak-mbak. Ben rambutnya gak ceblok ning tempat apa mediane sing digan-gan. Kalau rek foto-foto rek, ndak rek. Ngono kan. Walah. Salam dari biasa gaya ini, Mak. Salam. Mari. Gaya nih. Gitu. Ayo rep. Gersiji dulu. Ento. Lho mau wis dipangan mbek kanca-kancamu. Loh, kakao kan coklat to wisan. Yang sudah jadi, Pak. Oh, sing wis dadi ya bar iki to.
Ojo ngapalne mesine awakmu, ngapalno tugasmu. Ayo, Mu. Ayo, Om. Ayo. Kuat iki. Ayo. Rik. Rik. Busen. Hah? Busen. Ada takut iki. Siapa sing nganu kayak udunan kuwi? Udu sing udunen wis sing sampean gawa mau kan. Mas meneng ning pinggir anu pinggir bis. Iki ada Tak demek. Kita rek. Semburi. Busen di Busen. sino Pak. Arek tafet mau. Iya. Oh, kamu ya tafet sing tumbang. Ha. Paipul. Busen tumbang, Pak. Mburi. Nang Mburi, Pak. Kondi, Pak. Tester. Ya. Iya, tak. Ya, dapat tester. Pik. Fikri. Ini kopi iki. Lanas gak? Ora, Pak Saiba. Iki to. Loh, kowe kok entuk kon dhewe? Pak susu. Enak iki, Pak. Ngawunya terus. Muridku sepi siji. Rene. Rene lho. Awakmu rono entuk grendo ngono, Rene. Bahaya. Pahit iki rek. Udu Margisa. Margisa, bisa direk kopi, Pak. Enak itu, enak. Kopi yang sini. Ibumu yang delok. Loh, kandangmu. Loh. Nomornya podo iki. Laki-laki. Kelek musang ya Pak dikei kopi Pak. Ayo. Kelek musang. Perhatian untuk semua siswa, silakan berkumpul di sumber suara. Berkumpul. Yang di bis, berkumpul dulu di sini. Ayo. Yang di musola, ke sini dulu. Ojo sih. Nanti tembung. Ya engko tembung. Sing mateng mau jarene apa? Enek kuning-kuninge. Berbaris dulu. Lek abang entah ya. Ijo mentah. Nah, iki lho mateng kuning lho. Enek kuninge. Tembunge bar iki ning ngono. Apa enggak? Ini Pak. Yes, to mangane kumpul kene ayo kumpul. Ayo ngumpul. Coklat. Coklat. Coklat Pak. Ora nyekel kamera aku. Dang Fik kumpul no. Kayak budal. Heeh. Ora, engko ae fotone. Kumpul nih. Foto niki napa, Pak? Hah? Foto. Kok kaat ya? Pas spotnya angel ya. Iya. Muga bisa apik ya.
Ngarep mau malah api. Bali. Ais kon. Iya. Hadir. Lah ya kan